Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Bobby Herwibowo. Kita akan bicara tentang bekerja dalam Islam. Wa ta'ala rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah beliau berucap, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Rasulullah bersabda, "Anna minadz-dzunub ladzanuba," bahwa ada sebagian dosa-dosa besar. La tukaffiruhu shalah wala shaum wala hajj. Itu tidak bisa dihapus dengan cara salat, dengan cara berpuasa, bahkan dengan haji sekalipun. Maka para sahabat berkata, "Wa ma yukaffiruha ya Rasulullah?" Kalau salat, puasa, haji tidak bisa menghapus dosa-dosa itu, lalu dengan cara apa dosa itu bisa dihapuskan? Maka Rasulullah SAW berujar, "Al-humum fi talabil ma'isyah." Dosa itu akan terhapuskan dengan cara bekerja keras, membanting tulang demi mencari nafkah. Ya taliman rahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya ada sebuah dimensi ketika seorang hamba Allah yang taat dan saleh berkeluar rumah mencari rezeki, tapi ia sadar bahwa rezeki itu sudah Allah takdirkan. Ya, setiap jiwa, bahkan ia belum dilahirkan pun ketika masih ada dalam rahim, Allah telah kirimkan malaikat untuk mencatat 4 ketetapan. Salah satunya lebih kadbi rizki, menetapkan rizkinya. Dan ihwatalimah rahmati Allah, bahkan rizki dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah. Ketika Allah sudah menjadi Tuhan kita dan kita menjadi hamba Allah sebenarnya, maka Allah jadikan bumi ini menjadi amat mudah untuk ditaklukkan. Allah tidak perintahkan kita mencari rezeki, namun dalam ayat ini Allah mengatakan famshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi, wa kulu mir rizki. Kita hanya diperintahkan untuk berjalan, bersilaturahmi, maka kita akan makan dari rezeki Allah. Maka ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah dimensi dalam mencari nafkah, dalam bekerja dalam Islam. Dia tidak hanya mencari rezeki ihwatul iman karena rezeki sudah ditetapkan. Dimensi lainnya adalah ihwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa menebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan dosa itu boleh jadi tidak dihapuskan dengan cara kita ibadah madha, dengan cara salat, puasa, haji, namun kita bisa menghapuskan dosa itu dengan cara al-humum fi talabil ma'isyah, bekerja keras, membanting tulang, jerih payah untuk mencari mencukupi kehidupan keluarga kita. Dan ihwatalimah rahmati Allah Subhanahu wa taala, amat mulia apabila seorang pemimpin keluarga mencari nafkah keluar rumah dan kemudian dia memberikan rezekinya kepada keluarga yang dia cintai. Rasulullah SAW satu saat sempat pernah Rasulullah SAW bersabda, "Dinarun alladhi anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi riqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala masakin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika." Ada 4 dinar. 1 dinar engkau gunakan untuk membela perjuangan Allah di jalan jihad fisabilillah. 1 dinar engkau gunakan untuk membebaskan budak. 1 dinar engkau sedekahkan kepada orang miskin. Dan 1 dinar engkau nafkahkan keluargamu. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Dari 4 dinar ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar di sisi Allah menurut Rasulnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk anak istrimu di rumah. Pemirsa, inilah yang menjadi sebuah semangat bagi kita untuk bekerja. Bukan hanya semata mencari rezeki, hanya untuk mencukupi segala kebutuhan,
Namun ihwatal iman rahmati Allah, ada dimensi yang luar biasa diajarkan dalam Islam bahwa bekerja mencari nafkah itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan subhanallah, yang kedua, ini adalah jihad yang luar biasa. Anda mencari kebutuhan hidup keluarga, maka itu mengalahkan jihad di jalan Allah, mengalahkan membebaskan budak, bahkan pahalanya mengalahkan bersedekah kepada orang-orang miskin. Dan ihwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, mulailah langkahmu. Setiap kali engkau hendak mencari nafkah, keluar dari rumah, Rasulullah SAW mengajarkan, man qala ya'ni idza kharaja min baiti. Siapa orang yang keluar pagi-pagi dari rumahnya, kemudian dia membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Anda ucapkan ini dengan namamu ya Allah, aku memulai dan aku berpasrah diri kepadamu. Yang pintar bukan aku, yang bisa bukan aku. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya milikmu semata. Ikhwatal iman, bekerjalah, memulailah dengan tawakal sebelum ikhtiar. Jangan Anda gunakan dulu ikhtiar sebelum tawakal, merasa kita hebat, merasa kita bisa. Karena siapa orang yang bertawakal sebelum ikhtiar, ketika dia keluar dari rumahnya sambil membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, Rasul menjelaskan, yuqalu lahu, maka malaikat yang mendengarkan doanya saat ia keluar dari rumah, malaikat-malaikat itu mengatakan, hudita, wa kufita, wa wuqita, wa tananhu syaitan. Malaikat-malaikat itu akan menjamin sambil mengatakan, engkau akan mendapatkan petunjuk. Di mana rezeki, kakimu akan Allah antarkan menuju rezeki hari itu. Yang pertama. Yang kedua, segala kebutuhanmu, kebutuhan keluargamu akan Allah cukupkan. Yang ketiga, engkau yang keluar rumah, keluarga yang kau tinggalkan di rumah, maka akan Allah pelihara. Dan yang keempat, bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, engkau akan dijaga dari godaan setan. Maka ihwatal iman rahmati Allah, maka mulailah bekerja dengan nama Allah. Bekerjalah bersama Allah dan usahakanlah pekerjaan kita dengan karena Allah semata wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kita mulai dengan bismillah, kita tutup dengan hamdallah. Maka suatu saat Anda akan melihat bahwa pekerjaan Anda bukan karena dunia semata. Allah berfirman dalam surat 9 dan surat 5, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah, bekerjalah. Karena pekerjaan yang kita lakukan karena Allah, maka Allah, Rasulnya dan seluruh kaum beriman akan menyaksikan apa yang kita kerjakan. Dan pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang dimensi bekerja dalam Islam yang barangkali tidak Anda dapatkan dalam buku motivasi manapun juga. Maka bekerjalah dengan nama Allah, bekerjalah dimulai dengan basmalah, ditutup dengan hamdalah. Semoga Anda dan saya semuanya senantiasa berada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya Bobby Heribo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.